Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya, apa makna pribadi dalam Trinitas itu? Mohon pencerahannya. Bukan dalam pribadi fisik manusia yang terpisah satu dengan yang lain. Ini banyak orang yang salah paham dan pahamnya salah. Diulang-ulang sepanjang zaman. Kadang-kadang orang mengartikan kata pribadi, yaitu persona. Dalam bahasa Latin persona. Itu diartikan pribadi dalam makna psychological personality. Jadi pribadi dalam makna psikologis. Ya, pribadi dalam makna psikologis itu, satu pribadi hanya bisa dimiliki oleh satu substansi. Pribadi saya satu, substansi saya artinya keberadaan saya juga satu. Tetapi dalam konteks bahasa teologis atau bahasa Alkitab ya, itu artinya bukan sekedar pribadi manusia yang terpisah satu sama lain, tapi lebih tepat dianggap disebut sebagai metaphysical personality. Jadi meta itu di sebalik fisik, di sebalik yang fisik. Jadi ini tidak merujuk kepada pribadi A, B, C itu atau oknum-oknum yang berjejer tiga, bukan seperti itu. Makanya di dalam bahasa Latin ya, itu disebut una substantia tres persona. Jadi artinya satu substansi dalam tiga persona. Hubungannya seperti apa? Diskresi non separati. Bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Ya, distingsi non divisi. Jadi dia memiliki kekasan masing-masing. Jadi Bapa bukanlah Putra, Putra bukanlah Roh Kudus bukan Bapa, tapi Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Allah yang esa. Jadi bisa dibedakan, memiliki kekasan masing-masing, tapi secara tidak terbagi. Jadi wujudnya hanya satu, eksistensinya hanya satu. Makanya selalu orang akan gagal kalau memahami Tuhan dalam bahasa matematika, itu dalam bahasa fisik. Bahkan kalau kita belajar yang namanya ya ilmu filsafat dasar, filsafat di sini bukan aliran filsafat ya, artinya disiplin berpikir yang benar. Ada paling sederhana orang belajar filsafat atau filsafat teologi lah. Ada 3 proses manusia dalam mencari ilmu pengetahuan. Yang pertama, yang paling dasarnya itu adalah fisik. Fisik itu ya, ini benda, wujudnya apa ini? Persegi panjang. Ini kan semua mata bisa melihat. Mata melihat ini fisik, ya toh? Misalnya gelas ini bundar, itu semua orang bisa melihat. Hanya orang yang buta warna atau buta yang tidak bisa melihat itu. Itu tingkat paling dasar. Tingkat kedua itu adalah matesis. Matesis itu dikalkulasi di otak. Misalnya 3 kali 3 sama dengan 9 misalnya. 5 kali 5 sama dengan 25. 25 kali 5 sama dengan 125. Mana 125? Ditulis 1, 25 itu kan angka. Itu simbolnya 125. Tapi 125 sendiri itu ada di alam kalkulatif kita, bukan di wujud fisik. Apalagi kalau dikatakan 1 juta kali 1 juta, malah tidak bisa digambar. Nah, itu matesis ya. Baru yang terakhir itu metafisik. Di sebalik yang fisik, di sebalik yang matematis. Itulah Tuhan, itulah alam keabadian. Jadi bicara tentang Tuhan itu tidak sama dengan bicara satu Alek, seorang Bambang, seorang Yusuf, tidak bisa. Maka seperti contohnya paling gampang, itu sering saya ulang-ulang contoh itu. Tuhan itu beserta orang yang sabar. Berapa jumlah Tuhan? 1. Ya toh? Elohim Echad. Tuhan cuma 1. Berapa jumlah orang yang sabar di Surabaya? Katakanlah misalnya ada 10.000 orang yang sabar. 10.000 orang yang sabar itu tinggal di 10.000 tempat yang berbeda-beda pada saat jam yang sama. Tuhan jumlahnya 1, beserta dengan 10.000 orang. 10.000 orang di 10.000 tempat yang berbeda-beda. Tuhan jumlahnya 1, yang disertai 120.000 orang. Apakah Tuhan jadi 120.000 atau jadi 100.000? Tidak. Karena Tuhan itu roh. Roh itu bukan dalam makna fisik toh, artinya dia hadir di segala tempat, di segala ruang, di segala waktu, beyond time, beyond space. Itu maknanya bahwa Allah itu tidak bisa disamakan dengan manusia. Begitu juga pribadi. Untuk lebih jelasnya, tolong dibaca Beresit pasal 1 ayat 26 dan 27, dan tolong dianalisis langsung teksnya ya. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 ini tentang penciptaan manusia. Sangat menarik. Vayomer Elohim naase Adam betsal menu kitmutenu veyirdu pitgat hayam vehaof hasyamayim uva behemah uvekol haaretz uvekol haremes haromes al haaretz. Jadi ayat ini dimulai dengan berfirmanlah Allah. Tapi dikatakan naase. Naase itu secara gramatikal Ibrani yang nggak ketemu di bahasa lain, mereka punya namanya volitive system. Jadi kalau kita berbicara kepada orang kedua itu namanya imperatif. Tapi kalau kita berbicara pada orang pertama, strong will dari orang pertama itu namanya kohortatif. Strong will dari orang ketiga namanya jasif. Memang agak rumit kalau kita belajar, tapi kita mesti harus belajar sampai ke situ. Nah, naaseh itu adalah volitive system untuk orang pertama jamak. Artinya kita. Jadi kalau terjemahan bebasnya itu marilah kita. Let us, ayolah kita. Ayo kita gitu. Bukan nyuruh orang lain, ini nyuruh diri sendiri, volitive system. Nah, kita nggak ketemu yang gramatikal seperti ini di bahasa Indonesia, apalagi nggak ada gitu. Ya, jadi dikatakan bahwa naaseh Adam, marilah kita
menciptakan manusia, membuat. Ya, jadi pakainya asa, bukan bara lagi ini, asa. Karena dibuat dari sesuatu yang substansinya sudah ada. Ya, nanti ya, dari debu tanah menjadi manusia. Nah, Adam ini diciptakan untuk menguasai, ya itu kita belakangnya sudah tahu. Cuman gramatikal yang menarik adalah ketika Tuhan seperti berbicara kepada dirinya sendiri, ayolah gitu. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.